Lilis ya, langsung gue nanya, apa sih rahasia lu bisa jualan overseas gitu kan ya? Padahal kan nggak gampang gitu ya. Ini langsung to the point. Punya klien. Jadi pada saat itu cuma satu sih kuncinya, tekun. Kuncinya tekun. Gue nih network is penting banget, network penting banget. Jadi gue kenal sama Ko Iwan Sunito, jadi founder dari Crown Group gitu kan ya. Jadi gue kenal. Udah gitu gue bangun network gitu kan ya. Suatu saat waktu itu ya Crown Group butuh seorang pimpinan gitu kan di sini tuh. Akhirnya gue rekomendasi Elis gitu. Jadi penting banget network teman-teman. Jadi gue mungkin tambahin juga, network is important. Jadi gue nih berteman sama Elis kita kurang lebih dari 2002 Elis ya kita ya. Iya. 2002 ya. 18 tahun. Kuncinya sebenarnya tekun. Nah, banyak orang yang tekun nih, Lis, tapi nggak bisa. Banyak orang yang tekun tapi pakai strategi, bro. Oh, ini tekun tapi pakai strategi. Tekun kadang nggak ini juga gitu loh, tekun. Gitu kan. Gimana tuh? Strateginya apa, Lis? What is the strategy? Pada saat itu gue belum pernah ke Australia. Nah, cuman kuncinya karena satu, tekun. Jadi yang gue lakukan adalah karena Crown Group pada saat itu menjual propertinya mulai dari harga sekitar 6 miliar. Wah, gitu. 6 miliar. 6 miliar sampai 20 miliar gitu. 6 miliar sampai 20 miliar. Terus ya, bisa lagi jualan nih. Studio 6M. Di sini bisa dapat mungkin 15 biji kayak. Saat itu Biru ingat gak waktu 2017 yang masa dimana semua investment semua berhenti, semua penjualan konsumsi menurun karena adanya tax amnesty yang masih belum ada keputusan final dari pemerintah. Oke. Penjualan menurun semuanya, bahkan waktu itu di Plaza Indonesia banyak owner di sana mengatakan bahwa omset penjualan mereka berkurang sampai 40%. Oke. Sampai 40% ya. Oke. Jadi memang pada saat itu kondisi itu memang lagi susah gitu. Uangnya ada, tapi orang takut karena takut nanti pajaknya gede gitu kan. Jadi mereka daripada invest tunda dulu gitu kan. Gitu. Walaupun mereka tertarik nih, tapi mereka menunda untuk investasi. Nah, jadi pada saat itu yang saya lakukan adalah karena Crown Group ini nilainya sekitar 6 sampai 20-30 M. Saya lihat nih, kira-kira saya bisa collab sama siapa. Jadi saya ini zaman kita dulu, Bi. Ingat gak dulu ya kita kalau ada launching project apa ya, terus kita canvassing gitu kan. Canvassing, oke. Iya. Tanya gimana mau DP enggak gitu. Iya. Bukan canvassing. Canvassing, tapi gue ketemu sama ownernya, misalnya yang punya jewelry, yang punya mobil-mobil build up gitu kan, yang punya jam tangan mewah gitu kan. Jadi gue canvassing tuh bahasa Indonesia, gue datangin satu-satu. Bahkan ada gue kenal sama ownernya. Ini nih kita bisa belajarin bagaimana tekun dan punya strategi gitu kan. Strateginya pertama ya kayak canvassing, meet the owner dari yang branded yang high end gitu kan ya. Oke, good. Nah ini mungkin sales juga mesti belajar nih kuncinya bagaimana bisa meningkatkan. Oke, Liz, tadi ketemu ownernya, abis itu kolaborasi bikin event bareng. Nah bikin event kan mahal, Liz. Gimana? How you do it? Oke, jadi kita bikinnya yang seminimalis mungkin budgetnya. Contoh ya, kita pernah kolaborasi sama si Hugo Boss. Nah, kita bikin acara fashion show, tapi kita bikinnya di tempatnya mereka. Kan tempatnya udah, maksudnya. Oke, bikinnya di tempat situ juga ya. Kolaborasi. Waktu itu adalah Crown Group with Solitaire gitu ya. Solitaire, ya. Kita bikin fashion jewelry. Fashion jewelry. Acaranya apa? Kita ada model yang mereka catwalk fashion show, kemudian yang punyanya ini jewelry ini dia ngundang semua database-nya gitu untuk hadir di acara ini. Nah kemudian juga kita mengundang a speaker dari teks gitu ya, dia menjelaskan mengenai prospek berinvestasi dalam kondisi pada saat itu yang belum jelas mengenai tax amnesty. Jadi kita memberikan edukasi kepada setiap yang datang seperti itu. Keren banget. Jadi strateginya ini adalah edukasi ya. Jadi ada fashion show and jewelry tadi ya. Fashion show, kemudian jewelry ya. Kemudian juga ada edukasi. Jadi orang datang ada benefit yang orang dapatkan gitu ya. Mengenai market daripada properti ini ya. Karena kan kita jual properti yang segmennya udah high end.
istilahnya kalau misalnya bukan karena mereka udah punya stabil, bisnisnya udah stabil, klien kita yang memang mereka udah punya wealth gitu kan. Nah sekarang bagaimana mereka tuh mau memanajemen mereka punya portfolio investmentnya, jadi nggak hanya ada di Indo tetapi di luar. Nah kemudian ya memang dengan orang-orang seperti ini kita nggak bisa yang namanya kita hard selling di. Kalau dulu kan zaman kita dulu waktu kita canvassing tuh ke Roxy Square, ingat nggak ITC Roxy? Iya itu dulu ya gitu. 5 juta. Tapi gue closing. Tapi gue udah closing kan. Dulu ada closing juga. Mental. Iya dapat closing. Mental, yes. Hard selling. Closingin gitu kan. Itu dalam 2 minggu tuh. Gue masuk. Itu gue langsung closing dalam 2 minggu. Lu tahu berapa lama closing di Crown? Gak tau gue. Berapa lama? Bisa tebak please. Kalau tadi 2 minggu ini 3 minggu deh ya. Hah? 3 minggu nggak? Salah besar. Seminggu. Nyerah. No ya. 6 bulan man. Oh 6 bulan? Kok lama lu? Iya makanya. Kok lama? Iya. 6 bulan konsisten dari pagi sampai malam ketemu 8 orang. Itu Sabtu Minggu gue juga kerja. Tekunnya konsisten, gue bikin function, gue bikin event, gue ketemu orang. Banyak orang kan ya itu tadi. Gue aja kalau iya gitu kan, aduh gimana gitu kan. Nah jadi satu halnya yang gue belajar ya, setiap kali, maksudnya gini, buat gue relationship sama siapapun gitu yang udah kasih kepercayaan sama gue, itu gue tempatnya nomor 1 di. Bu Elis sewa atau jual saja? Nah, apa Lis tuh? Sambil jawab deh. Kita lebih banyak menjual, tapi kita punya partner yang bisa bantuin untuk sewain. Gitu. Mungkin tadi untuk teman-temannya lu ya Bi ya, kalau gue pribadi gue lebih mengencourage setiap teman-teman atau bapak ibu yang belum pernah berinvestasi di luar, saya tidak sarankan membeli gitu kan. Wah, ini emosional. Ini baru aja gitu kan. Tapi nggak tahu maksudnya ini daerahnya di mana, maksudnya apakah lokasi berkembang apa enggak, kemudian nanti returnnya seperti apa, kemudian infrastrukturnya seperti apa, pemerintah ada infrastruktur di tempat itu apa enggak gitu kan. Nah jadi banyak orang-orang yang berinvestasi karena emotional buying, udah itu akhirnya pada nyesel gitu. Nah, kalau gue gue punya tim, gue train untuk mereka bisa memberikan service yang terbaik, dalam artian mereka itu harus memberikan edukasi supaya kita punya klien itu benar-benar mengerti, paham betul dan mendapatkan knowledge. Kata ngombe kopi Indonesia, ini namanya konsultan tanpa modus. Saat malam, aku akan bagi buku ini ya. Ini dari ini Pak Iwan Sunito. Pak Iwan Sunito, Kok Iwan. Nah ini buku cerita mengenai kisah hidupnya dan langsung dapat tanda tangan beliau nih. Gue mau kasih. Bisa menjawab pertanyaan gue di akhir sebelum kita selesai ya. Gue akan kirim bukunya Pak Iwan. Ini developer gitu kan, orang Indonesia yang menjalankan bisnis developernya di Australia gitu ya, di Sydney tepatnya Liz ya, di Sydney ya. Ada banyak sekali project-project dan luar biasa ya, membawa nama bangsa Indonesia ke mancanegara. Jadi jadi developer di luar negeri amazing banget. Yang gue invest waktu gue itu nggak akan sia-sia, ya kan? Jadi kan karena gue ketemu orang, gue ketemu network gitu kan. Jadi pada saat itu banyak, maksudnya gue bener-bener nol gitu. Dan kemudian pada saat itu kebetulan kan pemerintah Australia menutup pinjaman ke orang asing. Nah ini menjadi salah satu kendala untuk orang berinvestasi di luar, karena 70-80% orang berinvestasi di sana itu mereka tuh butuh financing, mereka butuh pakai loan gitu kan. Nah kemudian kita ada ini juga, kita punya klien-klien yang sudah membeli di Crown sebelumnya, sebelum gue masuk gitu kan. Nah itu mereka pada kesulitan juga seperti itu. Nah jadi pada saat itu kita banyak membantu mereka gitu, bagaimana mereka itu cari solusi buat mereka. Jadi kita memberikan service, kita memberikan value added buat mereka. Kemudian juga klien-klien kita yang baru gitu kan. Ada malahan mereka itu memberikan rekomendasi teman-teman yang mau investasi. Kemudian dari mulut ke mulut orang nyari gitu kan. Ada yang telepon, ada yang WhatsApp gitu kan. Kamu jual properti Aussie ya, kalau saya jual gini gitu. Iya enak banget ya.
Enak banget ini Mungkin tadi sih. kunci persatu kan tekun ya Bi, tekun tapi strategi. Yang kedua itu masih sincere. Musik tulus ya. Sincere, tulus. Iya, tulus ya. Maksudnya sekarang orang itu banyak yang nggak jadi dirinya, banyak nge-fake gitu. Sorry, saya tidak bilang semua orang, cuman maksudnya saya mencoba untuk belajar itu kenapa kalau misal kita sulit menjual itu kenapa alasannya gitu. Karena bisa jadi kita terlalu berlebihannya, kita nggak menjadi diri kita sendiri. Padahal yang paling penting adalah kita mesti pede dengan siapa kita gitu. Kita setulus-tulusnya dan setransparan mungkin. Jadi pada saat kita tulus, orang itu bisa ngelihat gitu kalau kita itu sincere gitu. Jadi ada nih ya satu klien gue ya Bi, dia mau beli nih, tapi dia ada kendala A, B, C, D. Gue bilang nggak usah dulu, gitu. Nggak usah dulu ya? Jadi dia malah, nggak usah dulu. Lu kalau misalnya nggak bisa ya jangan dulu, gue bilang gitu. Yang ada akhirnya gue lebih dapatin trustnya dia dibandingkan, maksudnya gini lo komisi, oke lah dapat 100-200 juta, tapi hubungan kalau nggak bagus ya gimana? Iya. Jadi buat gue itu hubungan nomor 1 above all gitu loh. Iya, that's good. Nanti gue juga bilang ke klien-klien gue mau beli jangan dulu lah, tar dulu. Pertanyaan kedua ya Bi. Pertanyaan kedua boleh dong. Waktu. Iya. Ini waktu. Tadi gue ada memberikan 2 kunci utama selama gue menjual properti. Gimana sukses itu 2 kunci itu apa tuh? Nah, sebutin. Ulang-ulang. Sebutin. Jadi bagi teman-teman yang tahu, orang pertama yang menjawab akan mendapatkan buku dari Ko Iwan dan dapat tanda tangannya langsung. Ini tanda tangannya beliau. Susah loh, karena beliau ini orangnya, dia di Sydney kan, Lis ya? Dia di Sydney kan? Dia di Sydney, right? Yes, dia di Sydney. Yes. Udah ada yang menjawab? Ya. 2 kunci suksesnya Elis. 2 kunci sukses Elis. Ini gue dapetin jadwal Elis juga susah nih guys. Jadi Bro ini juga susah, kita susah mencocokkan schedule ya Bi ya. Iya sih. Iya sekarang beda sih. Oke. Pak Aryawan menjawab tekun dan konsisten. Betul gak? Yang kedua benar sekali. Yang pertama benar. Yang pertama benar. Yang kedua kurang tepat. Ada lagi tekun dan yang kedua belum benar. Sincere. Bacanya apa sincere? Siapa Bi namanya, catat? Namanya adalah Pak Timi Zawahari nih yang jawab duluan ya. Liz, thank you udah berbagi tentang rahasianya, udah kebongkar sekarang. Rahasianya udah kebongkar. Belum semuanya loh Bi. Oh belum semuanya, oke. Belum semua. Jadi planningnya kita mau ada satu program lagi yang mungkin nanti kita akan kupas lebih jauh ya. Ya Bi ya. Nanti kita ada program to educate ya kan, edukasi teman-teman gimana bisa meningkatkan sales ini nih. If you know the skill, if you know the way, if you know how, you can jadi bisa menghasilkan lebih gitu. Ya nggak Lis? Betul ya Lis ya? Yes, kalau tahu caranya ya, be the best, jadi yang terbaik di bidang Anda. Dan kalau dilihat gini, gua sama Elis akan membangun optimisme. Ya sekali lagi optimis dengan peluang yang ada di tangan, dengan peluang yang ada, ya kan. Kita pasti ya kadang gini loh, ada orang melihat sesuatu yang di luar gitu loh, tapi maksud gue gini, kadang coba gue bisa seperti ini, tapi sebenarnya semuanya itu sebenarnya ada di dalam kita dulu gitu loh. Jadi kita tahu, ya kan, kita tahu what is, we have to unlock our potential. Kita harus tahu potensi kita apa gitu kan. Ketika kita unlock potensinya, ya kan, ini akan wow, rise and shine. I like that. Anyway gitu teman-teman. Jadi ikutan, tuh udah banyak yang mau Lis. Padahal gue baru kasih bocoran dikit. Karena itulah, gue suka edukasi, makanya gue bikin kayak konten YouTube gitu kan ya. YouTube gue sifatnya adalah selain gue eksis juga gitu kan ya, gue suka edukasi gitu kan ya. Makanya gue dianugerahkan jadi properti YouTuber nomor 1 versi finansialku.com. Keren nih bro. Yes, bayangin. Yes, 3 tahun ya Bi lu ngembangin itu ya Bi ya. Ini tekun ya Bi. Yes, tekun. Dan ini ngebuka peluang, gue banyak bisa diundang di TV, di CNBC, di mana-mana, jadi gitu lah. Liz, gak berasa, tinggal 20 detik lagi. Thank you so much Liz, sudah berbagi. Thank you, sukses.
Sukses sih. Walaupun ya teman-teman Ruby, ya melewatkan drakor tapi jadi nonton ini. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti DM Elis untuk tadi bukunya. Bye bye.